PNJers, apa kabar nih? Senang sekali dengan saya Salva Luna dari Duta PNJ Batch 5 yang hari ini akan menemani kalian semua di Bipol Bincang Politeknik. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai kisah-kisah inspirasional dari kampus tercinta kita. Nah, kalau bicara soal lulusan vokasi, kadang masih ada saja stigma soal batasan karir. Tapi tamu kita hari ini akan mematahkan semua mitos itu karena beliau membuktikan bahwa lulusan Politeknik Negeri Jakarta bukan hanya saja dengan siap karir, dengan siap kerja, tapi juga siap memimpin di level tertinggi, bahkan diakui dunia. Dan di episode kali ini dapat PNJers lihat ada yang berbeda dari episode Bipol hari ini. Karena hari ini kita sedang berkunjung dan akan berbincang dengan narasumber spesial kita yang merupakan kebanggaan dari jurusan akuntansi PNJ Angkatan 1989. Penasaran gak nih? Nah, beliau ini saat ini menduduki posisi puncak sebagai direktur di salah satu BUMN PT Nindya Karya dan kiprahnya luar biasa. Mulai dari meraih The Best HC Director of the Year in Construction Industries hingga yang paling baru, beliau terpilih masuk dalam ensiklopedia Britishpedia Successful People in Indonesia 2026. Kalau begitu langsung saja kita sapa Bang Sri Haryanto. Bagaimana kabarnya Bang? Ya, Alhamdulillah sehat, ya sehat. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak karena atas kesempatannya untuk kita dapat berbincang dan sharing-sharing kepada PNJers yang menonton. Nah kalau gitu sebelum membahas tentang industri, aku mau ajak Abang untuk mungkin nostalgia terlebih dahulu kepada zaman perkuliahan dulu mungkin ya Bang ya. Okay. Jadi pada era itu kan pendidikan akademik murni itu sedang menjadi tren yang sangat kuat. Jadi boleh diceritakan gak Bang, apa sebenarnya yang saat itu memotivasi Abang untuk akhirnya memilih PNJ? Oke, 89 ya, sekarang 2026 26 Berapa tahun yang lalu ya Pak? Udah lama ya. Jadi gini ya, jadi selepas saya lulus SMA dulu itu memang apapun kan kalau kita selesai SMA, kuliah kan maunya juga cepat kerja. Betul. Gitu ya. Nah saya lulus tahun 89 itu masih ingat saya waktu itu ada Pakto Kebijakan Ekonomi terkait dengan perbankan pada saat itu kalau nggak salah Pakto 88. Jadi di tahun 88-89 itu pertumbuhan perbankan itu begitu masif ya, banyak. Nah saya ngelihat ini peluang peluang saya untuk bisa kuliah terus bisa cepat kerja. Nah karena itu saya akhirnya memutuskan, walaupun saya jurusan SMA saya di A1 gitu ya, 2 kali gagal masuk ke MPTN gitu ya, mau masuk ke teknik ternyata jalannya harus ke ekonomi. Akhirnya saya pilih Poltek. Nah pilih Poltek itu dasarnya tadi karena saya mau cepat kerja aja sih. Itu di tahun 89. Jadi lebih kepada bagaimana supaya bisa cepat kuliah, terus kemudian biayanya juga pada saat itu tidak terlalu mahal dan bisa cepat kerja aja gitu. Seperti itu aja sih Mbak. Begitu sebetulnya. ya. Tapi mungkin itu agak relate juga buat teman-teman PNJers karena pastinya ada yang merasa ternyata salah jurusan atau mungkin bukan jurusan yang diinginkan sejak awal, tapi luar biasanya Bapak sekarang sebagai direktur ya, walaupun dulunya ternyata bukan keinginannya sendiri untuk masuk ke ekonomi ini, akuntansi. Ya kira-kira seperti itu ya Pak ya. Tapi bicara soal vokasi, PNJ ini kan terkenal dengan kedisiplinannya dan juga jam prakteknya ini cukup berat gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat ekosistem dan budaya belajar di akuntansi Politeknik Negeri Jakarta saat itu, dan seberapa besar akhirnya hal tersebut membentuk mentalitas, integritas dan juga etos kerja yang Bapak miliki sekarang? Oke, saya juga surprise ya pertama kali ngikuti perkuliahan di PNJ, apalagi waktu itu di 89 itu kita masih ada yang namanya Latsarmil itu ya. Mungkin apa yang dilakukan sekarang Kopdes itulah betul. Pelatihan kedisiplinan itu seperti itu. Kemudian yang kedua setelah kita masuk kok kuliahnya sama seperti anak SMA gitu ya. Saya lupa dulu kalau nggak salah, ingatnya masuk jam 8 pulang jam 3 atau apa ya gitu. Beda dengan kuliahnya teman-teman yang lain kan. Nah ini yang
waktu itu membuat saya juga, loh kok kuliah kok seperti ini ya. Tapi ternyata hikmahnya kalau kita lihat di Politeknik itu kan portofolio antara praktek kemudian teori, itu kan kita lebih banyak prakteknya ya. Terus kemudian kedua tadi, dengan kita pagi kita masuk, lalu kita terlatih untuk lebih disiplin sih ya, dengan tugas yang begitu banyak. Sistem dulu zamannya saya itu DO itu per semester, saya nggak tahu sekarang ya. Jadi kita dituntut untuk serius kita belajar, terus kemudian kita cari hasil yang terbaik. Kemudian juga tugas-tugas juga tidak sedikit kan, seperti itu. Dan memang kita didasari dengan tadi latihan dasar kemiliteran yang membuat kita, paling tidak melatih kita untuk menjadi lebih disiplin. Karena memang kuncinya akhirnya disiplin dan ketekunan, itu aja sih Mbak. Betul-betul. Ya, jadi dari budaya disiplin itu yang akhirnya memang berguna di dunia kerja juga ya Pak. Oh iya, saya itu penting banget Mbak Salva itu. Iya. Nah tapi saat Abang pertama kali lulus dan juga menapaki dunia profesional, seberapa besar itu keunggulan taktis dan juga praktis dari ilmu akuntansi ini akhirnya membantu Abang untuk menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan? Oke. Saya kan kebetulan jurusan akuntansi ya, bidang studinya perbankan, saya lebih banyak di keuangan sih sebetulnya. Nah, kalau kita bicara di pekerjaan, kebetulan di jasa konstruksi itu dia hanya, kalau accounting itu levelnya di level intermediate lah, nggak sampai advance gitu ya, untuk yang awal-awal dulu ya. Jadi, dan kita di Poltek kita udah diajarkan tadi prakteknya lebih banyak. Jadi katakan hal sederhana bagaimana instrumen keuangan kita bisa tahu dan kita sudah praktekkan juga pada saat itu, sehingga pada saat kita masuk ke dunia kerja rasanya penyesuaiannya itu nggak terlalu lama Mbak Salva. Betul, jadi kita bisa langsung tune in lah kira-kira seperti itu. Luar biasa ya. Paling adjustmentnya sekitar 1 sampai 3 bulan lah itu aja. Oke. Jadi mungkin menyesuaikan dengan lingkungannya dulu, tapi kalau untuk cara kerjanya itu sudah terlatih di Politeknik sendiri ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Betul. Nah, lalu kalau misalkan Abang ini kan tidak berhenti di ijazah diploma saja ya. Dan kami mencatat juga Abang menempuh pendidikan lanjutan hingga sarjana ekonomi dan juga magister manajemen. Lalu apa yang dapat Abang gabungkan dari dua kekuatan tersebut? Misalnya dari ilmu vokasinya dan juga kerangka berpikir strategis yang Abang dapatkan dari pendidikan manajemen. Oke. Nih buat adik-adik semua nih ya, teman-teman semua di Poltek. Jadi kalau sekarang kan Poltek ada yang D4 ya. Itu similar dengan S1 ya. Kalau dulu di kami kan hanya D3. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tetap belajar lah ya. Karena itu saya keluar 92, 93 saya mulai kerja, 95 saya mulai kuliah lagi, ambil S1 di UI. Kebetulan saya ambil jurusan manajemen keuangan. Nah, di Politeknik kita belajar praktek, kita tadi saya sampaikan, kita banyak praktek. Sebetulnya teori-teorinya tadi itu kita dapat di S1-nya gitu ya. Kalau di S2 itu lebih banyak studi kasus, itu more complicated gitu ya. Jadi memang kombinasi yang cukup bagus. Jadi kita prakteknya kita tahu, baru kita belajar teorinya gitu ya. Walaupun kita sudah dipelajari dulu waktu di Poltek, tapi pendalamannya ada di S1. Jadi kombinasi itu menurut saya itu penting banget ya. Dan buat saya itu berguna banget. Apalagi setelah kita masuk di S2. S2 itu kan lebih banyak studi kasus kita. Bagaimana kita memecahkan masalah, dan itu pemecahan masalah itu tentunya dari teori dan apa yang sudah kita kerjakan dari pengalaman. Jadi ya buat teman-teman, buat adik-adik semua, teman-teman di Poltek ya jangan pernah berhenti untuk belajar lah. Poinnya seperti itu. Betul. Jadi itu ya tadi Pengers, jangan pernah berhenti belajar. Nah, dilihat dari ceritanya itu perpaduan yang sangat komprehensif ya Pak. Jadi pantas saja saat ini sudah dipercaya sebagai direktur. Dan selain soal tadi, Abang ini kan juga sudah sangat aktif membagikan ilmu manajemen resiko, bahkan sering diundang ke berbagai fakultas di Universitas Indonesia, betul? Ya pernah lah sekali ya. Kita bicara tata kelola lah gitu. Lalu kalau dari situ, menurut filosofi Abang sendiri, bagaimana seharusnya sebuah institusi ataupun bahkan individu itu membangun budaya sadar risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi agar kinerja itu bisa lebih maksimal? Resiko itu
kalau kita berbicara risiko, mungkin yang kita harus rubah paradigmanya, jangan kita hanya berbicara negatif, tapi risiko itu juga ada peluang di dalam situ. Dan hidup ini kan pasti resiko, bangun tidur pun kita punya resiko. Betul. Loh ya, ketika kita coba melangkah resiko. Tapi sebetulnya secara intuisi itu kita sudah melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko tadi. Itu naluriah kita udah lakukan seperti itu. Jadi menurut saya resiko itu bukan sesuatu yang tabu, itu udah pasti satu keniscayaan, kita pasti akan ketemu resiko-resiko itu. Yang penting menurut saya adalah bagaimana kita melakukan, kalau terhadap resiko-resiko negatif tadi itu, kita melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko itu. Dan tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita melihat peluang dari resiko-resiko yang ada. Itu menurut saya penting sekali loh, Mbak. Jadi resiko bukan sesuatu yang momok yang mengerikan gitu, menurut saya sih enggak. Itu harus secara naluriah kita juga sudah udah tahu ada itu, dan kita sudah melakukan mitigasi juga terhadap itu. Tinggal bagaimana secara antara teori dan praktek itu kita jalankan bareng-bareng aja. Itu aja sih kalau saya. Baik, berarti kalau untuk saya sih resiko ini memang sudut pandang itu berperan besar ya. Tapi di sisi lain Abang itu juga sangat peduli dengan sumber daya manusia ya. Abang ini kan memimpin perbaikan pengelolaan dana pensiun Nindya Karya agar lebih sehat dan dianugerahi juga The Best HC Director of the Year. Lalu apa sebenarnya kunci utama Abang dalam mengelola talenta sekaligus memastikan kesejahteraan karyawan di perusahaan sebesar ini, Bang? Ini ya, kebetulan saya diserahi tugas membawa Human Capital itu di 2018-2023 pada saat itu. Jadi dan seperti yang tadi juga kita bicara, resiko itu aset terbesar juga, dan itu resiko terbesar dari satu corporate itu ya Human Capital HC itu. Jadi ada dua kalau kita berbicara human capital. Yang pertama ada yang namanya, ini menurut saya, ada yang namanya hard skill, ada yang soft skill gitu ya. Hard skill itu rata-rata kita sudah dapatkan pada saat kita kuliah. Di tempat kerja kita tinggal pendalaman, inline-kan dengan rencana strategis perusahaan itu mau seperti apa, kompetensi yang diperlukan seperti apa, kita susun itu. Punya roadmap, bahasanya roadmap human capital. Yang tidak kalah penting daripada itu adalah bicara soft skill. Nah, soft skill ini yang harus di-generate, ini harus menjadi concern, karena banyak sekarang ini mereka secara hard skill, kemampuan teknis, kemampuan pendidikan dari sisi educational background-nya dia cukup bagus, tetapi kemampuan untuk berpendapat, mengerucutkan ide-idenya itu terbatas gitu ya. Ini yang perlu menurut saya dikembangkan. Lalu apa yang kita lakukan di perusahaan ini? Kalau bahasa selasanya umum aja ya, kita menempatkan human capital itu ya human capital sebagai capital dia. Kita bukan sebagai sumber daya ya. Jadi kita mau supaya HC atau karyawan yang ada di Nindya itu mereka memang tumbuh, berkembang, memberikan kebebasan untuk berkreasi, dan bahasanya itu bahasanya menempatkan mereka sebagai ya aset perusahaan gitu. Karena man behind the gun itu lebih penting. You punya perusahaan, you punya alat yang bagus, tapi kalau nggak ngerti ngoperasinya nggak buat apa. Sama, you punya aset yang banyak perusahaan itu, tapi sumber daya manusianya kurang dalam pengelolaannya, itu juga nggak akan bisa berkembang. So kuncinya adalah bagaimana kalau di kami ini leader create leader. Jadi seorang GM dia harus bisa melakukan mentoring, coaching ke bawahannya, begitu juga bawahannya, sehingga nanti harapannya ketika kita bicara suksesi dan lain sebagainya itu sudah bisa terorganisir dengan baik. Ya kita mengorangkan orang lah, itu aja sih. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, betul. Betul.
Jadi harus seimbang juga antara target perusahaan dan juga kesejahteraan dari manusia-manusia di dalam perusahaan itu ya. Betul. Jadi kalau di kita yang kita pikirkan kesehatan itu ada di HC dia harus sehat dari pikirannya, sehat badannya itu udah pasti. Betul. Karena itu kegiatan rutin kita adalah melakukan general check up. Setelah general check up, tindak lanjutnya apa? Itu ada dokter di poli yang akan tindak lanjuti. Kemudian sehat pikirannya. Kita juga hire konsultan ya, psikolog gitu ya. Mereka ada seminggu 2 kali untuk tempat curhat dan segala macam. Penting banget itu ya. Wah itu karena stres itu udah pasti di mana aja ada, gitu ya. Apalagi kita yang di proyek-proyek. Kemudian yang nggak kalah penting juga harus sehat kantongnya, gitu ya kan. Bagaimana caranya gitu kan? Nah kita ada sarana namanya Nobel Sharing Knowledge ya. Kita berbicara mengenai bagaimana sih kita ngelola keuangan kita secara pribadi, kira-kira seperti itu, supaya ya apapun itu bisa termanage dengan baik ya dari sisi keuangan. Jadi pikirannya harus sehat, badannya apalagi, dan kantongnya juga harus sehat sih gitu. Luar biasa sejahtera kalau gitu yang penting ya. Kira-kira itu. Tapi kerja keras abang ini kan nyatanya tidak hanya diakui di dalam negeri, tapi juga internasional ya tadi. Dan baru-baru ini abang terpilih masuk dalam ensiklopedia Britishpedia, yaitu Successful People in Indonesia 2026. Dan oleh itu British Publishing House. Dan boleh cerita sedikit nggak nih bang, apa reaksi abang pertama kali saat dihubungi oleh kurator internasional tersebut? Oke, jadi ini ceritanya juga agak buat saya terlalu berlebih juga gitu ya. Kenapa tuh bang? Ya sampein kelasnya Indonesia gitu kan ya. Jadi saya terima email ceritanya dari Britishpedia dan saya mungkin 1 atau 2 kali baru saya respon karena saya juga nggak yakin ini apa nih Britishpedia gitu ya. Terlebih setelah saya konfirmasi ke sana, ternyata dia memang membuat buku di beberapa negara gitu ya. Terus kemudian tiap tahun dia buat, jadi dipilih kira-kira berapa 1000-an orang gitu untuk satu buku gitu. Nanti tiap tahun dia cetak, nanti akan diberikan di universitas atau perpustakaan. Terus terang awalnya saya pertanyakan juga, artinya kenapa gitu ya, kalau kita mau berbicara successful people Indonesia ada 280 juta. Kalau kita mau bicara BUMN ada 1000 dikali 4 4.000 ya toh, ada 4.000 direktur lebih kurang di BUMN. Kenapa harus seorang Sri Haryanto kan gitu. Nah si pewawancara ketika saya itu dia nggak bisa jawab pertanyaan saya juga. Dia bilang saya hanya terima tugas saya hanya wawancara. Kemudian bagaimana proses pemilihannya itu ada di kantor pusat di British London, katanya seperti itu. Tapi dia kasih ilustrasi Pak berdasarkan algoritma dan bla 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 yang saya juga nggak ngerti penjelasannya gitu ya. Ya oke lah. Hanya waktu itu yang menjadi concern saya, apa sih tujuan buku ini, apa sih gitu ya. Kenapa sih harus dibuat ensiklopedia? Itu yang menggerakkan saya. Oke lah, nggak apa-apa, karena mereka nyampaikan harapannya dari buku ini siapapun nanti yang baca itu bisa menginspirasi yang baca gitu ya. Saya tergugah juga di situ. Toh nggak ada salahnya juga. Akhirnya saya putuskan saya bersedia untuk diwawancara masuk di ensiklopedia. Tapi sebetulnya tujuan saya nggak ke sana gitu. Itu aja sih Mbak Salva. Tapi walaupun di baliknya ada cerita seperti itu, tapi sungguh kebanggaan luar biasa ya Pak untuk akhirnya memikirkan untuk ya udah ini kan memang tidak ada salahnya juga ya. Tidak ada salahnya juga ikut wawancara dan lainnya. Jadi mungkin itu adalah salah satu hal kenapa para PNGers ini harus, kalau ada kesempatan, kalau ada mungkin mimpi besar harus terus dikejar. Tapi kalau dari abang sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan kepada mahasiswa vokasi yang saat ini mungkin sedang menimba ilmu, mungkin juga mungkin sedang stres, tapi boleh disampaikan mungkin ada dari abang? Apa stres kenapa? Dengan tugas-tugas pastinya ya. Enggak lah, kita gini, kalau saya kutip apa yang saya sampaikan di ensiklopedia itu ya, di buku itu. Di situ saya cerita mengenai perjalanan hidup saya dari mulai dari kecil sampai
sampai karir saya juga. Ada beberapa hal yang mungkin harus, menurut saya ada nilai-nilai dasar yang harus kita punya ya teman-teman semua. Yang paling beberapa kali saya juga sampaikan ini, yang paling menjadi kelemahan kita saat ini adalah jiwa pejuang kita yang kurang. Kita kurang struggle aja. Kemudian memang zamannya berubah. Saya bilang tadi 2026, sekarang 89, berarti kan hampir berapa itu? 30 berapa tahun Salva itu? Itu kan jauh banyak, lama sekali lah ya gitu ya. Tetapi ada nilai-nilai dasar dari dulu sampai hari ini itu pasti dipakai. Bicara apa? Satu, bicara integrity, bicara integritas. Dua, bicara disiplin. Dan kemudian ketiga, kemauan untuk terus belajar. Itu sampai kapanpun akan ada. Jadi harapan saya sih kalau dibilang sukses, saya merasa enggak. Saya merasa itu ya harus saya lakukan gitu ya. Dan jangan pernah nyerah lah. Karena kita kalah itu kalau kita nyerah. Betul. Dan saya yakin sekali setiap manusia itu punya golden age, masa-masa yang mereka kegemilangan mereka lah ya. Tinggal bagaimana mau cepat, mau lambat ya kembali kepada kita. Yang penting jangan pernah berhenti untuk belajar aja ya. Belajar sekarang sarananya banyak. Dengerin podcast seperti ini, dapat inspirasi, itu juga bagian belajar. Baca buku, audiobook, banyak lah. Sudah banyak sekali ya sekarang. Gitu sih Salva, kalau menurut saya. Ya pesan saya itu aja sih. Baik Abang. Karena kita nggak pernah tahu, dan saya yakin sekali tadi ada golden age. Karena itu jangan pernah berhenti, jangan pernah nyerah, jangan pernah kalah sama diri kita sendiri. Karena yang paling susah ngelawan diri sendiri. Betul. Gitu. Kalau diri sendiri aja tidak mau, bagaimana bisa gitu ya. Nah kalau bagi Abang sendiri, apalagi Abang pernah hadir gitu ya, hadir langsung di acara kampus hiring di auditorium perpustakaan PNJ beberapa waktu lalu. Apakah Abang melihat ada integritas tersebut dari talenta-talenta unggul di PNJ atau bagaimana Bang? Perlu saya luruskan sebetulnya campus hiring tidak, karena saya kapasitasnya sebagai representatif daripada perusahaan, itu tidak kita lakukan hanya di Nindya, di PNJ, tapi kita di beberapa kampus juga gitu ya. Kenapa? Karena terutama kami ini kan di pekerja kasar lah ya, di kontraktor. Betul. Kami tuh ada gap di level-level tengah. Level-level tengah itu orang-orang yang ada di site gitu ya, level-level koordinator, kemudian manajer. Nah menurut kami tuh Poltek itu untuk level-level seperti itu mereka udah siap sebetulnya. Seperti yang tadi saya cerita dulu, touchingnya hanya sedikit ya, sentuhan-sentuhan sedikit, inline kan sama keinginan daripada perusahaan atau apa yang diperlukan perusahaan, itu mereka bisa ngikuti. Jadi lebih proses menyatunya dengan perusahaan itu, menurut pengalaman saya, kita belajar dari saya dan belajar yang lain itu lebih cepat ya. Tapi itu juga kita lakukan, saya bilang tadi, tidak hanya karena saya lulusan alumni PNJ terus saya PO. Dan kami tetap profesional dalam arti kita juga lakukan itu di UGM, kita lakukan itu juga di Unhas gitu ya. Nah itu juga ya supaya apapun tadi ya, tingkat kompetisinya ini karena kita mau cari yang terbaik. Betul. Itu sih Mbak Salva. Betul, apalagi di era seperti ini, jadi kita harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik juga. Dan tidak terasa ya Bang ya, kita sudah ada di penghujung bincang-bincang kita hari ini. Dan sebagai penutup mungkin ada golden rules atau petuah khusus gitu untuk para PNJers yang sedang menonton? Atau mungkin tadi saya udah banyak cerita ya. Tapi pesan saya satu aja, jangan pernah berhenti untuk kita belajar aja ya, dan jangan pernah nyerah. Harus kuat. Ingat satu hal ya, semua itu ada harganya, ada harga yang harus kita bayar terhadap apapun itu. Jadi kalian semua termasuk diri saya,
kita harus berani bayar harganya itu aja sih. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bang Sri dan tim dari PT Nindya Karya atas waktu, ilmu, dan inspirasi luar biasa yang sudah dibagikan di Bipol hari ini. Sehat dan sukses selalu agar kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Dan untuk PNjers, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi bahan bakar dan juga bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Jadi saya Salva Luna pamit undur diri dan sampai jumpa di Bipol selanjutnya. Nah.